Shalom saudara, berjumpa lagi dalam ibadah online PAUK Maranatha Tangerang pada hari Minggu 8 Agustus tahun 2021. Tetap dukung kebijakan pemerintah dengan tetap berada di rumah dan mematuhi protokol 5M dengan cara memakai masker dengan baik, rajin mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Jangan lupa untuk rajin berolahraga dan minum vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu bugar dan sehat. Ikuti ibadah online pemuda setiap hari Minggu jam 6 sore melalui aplikasi Zoom. Ikuti juga ibadah sekolah minggu online setiap hari Minggu pukul 10 pagi di channel YouTube Superbook Indonesia. Untuk info lebih lengkap akan diberitahukan melalui grup WhatsApp sekolah minggu. Untuk persembahan setar perpuluhan, berikut untuk informasinya. Persembahan Anda dapat diberikan melalui amplop persembahan yang sudah diberikan kepada setiap rumah jemaat sekalian atau bisa ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 108-243-8321 atas nama Bapak Willy Laloan atau Ibu Yuram Suprapti. Segera subscribe channel YouTube PAUK Maranatha Tangerang untuk mendapatkan informasi terbaru terkait ibadah online. Tuntunan ibadah online. Siapkan hati dan pikiran dengan sungguh-sungguh dan usahakan tidak sambil mengerjakan kegiatan lain. Usahakan bersama dengan seluruh keluarga, dan jika ada alat musik yang dapat dimainkan, mari turut bersama melayani kami. Memuji Tuhan dan menyembah Tuhan harus dengan semangat. Jemaat Tuhan bebas dalam pujian, apakah mau duduk atau berdiri, nikmati pujian dengan hormat dan sukacita. Pastikan jemaat sekalian mengikuti ibadah dari awal doa pembuka hingga akhir doa berkat. Selamat mengikuti ibadah, damai dan sukacita turun bagi Anda sekeluarga. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan karena kebaikan Tuhan kita dapat melakukan ibadah online pada minggu pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita karena Tuhan Yesuslah pengharapan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kaulah pengharapanku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah pagi ini. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk pagi ini, untuk hari yang indah ini Bapa. Kami percaya bahwa Engkau Allah setia ada bersama dengan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak tinggalkan kami. Pagi ini kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa kuasai hati dan pikiran kami semua. Baik yang mendengar firman pagi ini, teristimewa hamba-Mu yang Tuhan pakai pagi ini. Kami mohon biarlah urapan kuasa Allah menyertai kami. Dari awal pertengahan hingga selesai. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami teguhkan ibadah kami pagi ini. Amin. Kami datang ya Bapa untuk menyembah-Mu Tuhan lebih lagi. Kami percaya Tuhan Kau selalu ada Tuhan bagi setiap kami. Bapakku datang, Bapakku datang,
sama-sama kita naikkan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Dengan senang hatimu nyatakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Oh haleluya. Ku nyanyi Haleluya Tuhan, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Atas pagi hari ini Tuhan kami masih dapat Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih rahmat-Mu Tuhan, atas kasih karunia-Mu Tuhan kepada setiap kami ya Bapa. Kau berkati kami Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan mengagungkan Tuhan, memuliakan nama-Mu Yesus. Mari sama-sama nyatakan amin. Haleluya, kita mau lebih lagi untuk memuji nama Tuhan. Karena Engkaulah sumber segalanya.
Puji Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, pada pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terimalah persembahan ini Tuhan sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama saja Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat satu lagu pujian, Hatiku Percaya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Biarlah apapun yang terjadi pada kehidupan kita tidak pernah meragukan kasih-Nya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi
Selamat pagi. Kita kembali di dalam ibadah online. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam ibadah kita, ya. Nah, yang akan kita ambil dari Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17. Ya. Sebelum kita baca, kita akan tunduk kepala untuk masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa di dalam surga, atas semua apa yang Tuhan pimpin, apa yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah itu semua boleh untuk menjadi berkat buat kami, sehingga kami akan mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, pimpin setiap kami, hikmat Allah akan memberikan penjelasan, penerangan atas segala sesuatu yang akan kami dengar. Biarlah itu semua adalah firman Tuhan belaka, dan Tuhan sendiri yang akan memimpin kami, sehingga setiap langkah kehidupan kami akan dipimpin oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus akan senantiasa memimpin ibadah ini. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan baca dalam Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17. Saya akan membacakannya. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun diasuh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepas lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham." Pada waktu itu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Berbahagialah buat kita yang mendengar firman Tuhan dan merenungkan serta melakukan semua itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di sini kita lihat ya bagaimana bahwa Tuhan Yesus telah datang ya dan dia menyembuhkan pada hari Sabat ya. Lalu kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat? Sebab banyak peristiwa Tuhan menyembuhkan pada hari Sabat ya. Lalu kenapa? Ya. Bukankah ada hari lain? Tidak. Sebab salah satu tujuan daripada Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kita orang percaya jangan terlalu dikekang oleh upacara. Ya, walaupun itu adalah upacara di dalam hukum untuk hukum Taurat. Sebab Tuhan mau menjelaskan, menyempurnakan hukum Taurat dengan kasih. Sebab kasih, belas kasihan di hadapan Allah jauh lebih tinggi daripada segala sesuatu. Dan Tuhan mau melepaskan kita daripada hukum Taurat secara upacara. Nah, maka Tuhan Yesus mengatakan, hari Sabat Tuhan menyembuhkan. Karena dikatakan bahwa hari Sabat ini adalah
untuk manusia, bukan untuk siapa-siapa. Tapi hari Sabat dibentuk oleh Tuhan untuk manusia. Maka Tuhan Yesus di sini melihat bahwa Tuhan Yesus, dia sengaja datang pada hari Sabat. Ya. Kenapa? Karena pada hari Sabat dia selalu ada di rumah Allah. Dia selalu ada di rumah Tuhan. Ya. Begitu juga dengan kita. Jangan sampai kalau pada saatnya hari Tuhan kita tidak ada di gereja. Ya. Tuhan selalu kesukaannya mengajar di bait Allah, mengajar di rumah ibadat. Ya. Itulah yang selalu Tuhan Yesus lakukan. Ya. Itu adalah kesukaannya. Begitu juga dengan kita pun harus menjadi kesukaan kita pada hari Minggu kita datang ke gereja untuk beribadah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, di sini dikatakan ya, Tuhan Yesus pada waktu dia datang ya, ke bait Allah, pada waktu dia datang ke rumah ibadat, ya, Tuhan Yesus selalu menghargai dan memperhatikan semua orang. Mulai dari mereka yang terlihat lemah, yang terlihat kuat, yang punya jabatan, dan juga yang tidak punya jabatan. Ya. Tuhan melihat itu semua. Ya. Termasuk di sini kita lihat, Yesus selalu mempedulikan setiap jemaat. Termasuk jemaat yang lemah, ya, seperti perempuan ini, ya, walaupun dia tidak minta untuk disembuhkan, tetapi Tuhan memanggil dan Tuhan menyembuhkan dia. Ya. Itu juga bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan para pejabat gereja, tidak. Selalu Tuhan perhatikan semua. Tapi sebuah contoh bahwa Tuhan Yesus memperhatikan justru seorang yang lemah seperti perempuan yang bungkuk ini akan diberikan sebuah kesembuhan. Lalu siapa perempuan yang bungkuk ini? Ya, kalau kita lihat bahwa dia adalah seorang perempuan bungkuk yang sudah dirasuk oleh iblis selama 18 tahun. Tetapi dia tidak sadar. Dia tidak sadar bahwa iblis sudah masuk dia selama 18 tahun. Walaupun iblis masuk dia tetap tidak tergoyahkan. Dia datang ke bait Allah. Walaupun dia diasuk sehingga mendapatkan sebuah penyakit sehingga bungkuk, itu menyebabkan kesakitan yang luar biasa pada wanita itu. Tetapi perempuan itu tetap datang di bait Allah, datang di rumah ibadat. Lalu bagaimana dengan kita sekalian? Apakah kita masih tetap datang walaupun banyak masalah, walaupun banyak sekali hal-hal penyakit yang ada di dalam tubuh kita? Atau satu keengganan, kesusahan, kita tetap datang ke bait Allah. Itulah yang Allah suka. Itulah yang dikatakan oleh yang dilakukan oleh perempuan ini. Ya, dia tetap datang walaupun dia sakit, walaupun sebetulnya dia diasuk oleh iblis selama 18, tapi dia tidak tahu, dia tidak sadar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, begitu juga dengan kita. Kita seringkali tidak sadar bahwa iblis sudah mempengaruhi kita di dalam kehidupan ini. Dia mempengaruhi kita dengan apa? Dia mempengaruhi kita dengan opini kita, kesenangan kita, hobi kita. Ada banyak masalah, tugas-tugas pekerjaan kita yang tanpa sadar dilihat itu begitu baik. Itu praktis. Itu sesuai yang mesti kita lakukan. Tapi tanpa sadar itu membawa kita menjauh daripada Tuhan Yesus. Sehingga kita mengatakan, oh nanti kita masih bisa pergi lagi ke gereja. Tapi saat ini
saya ada urusan yang lebih. Toh nanti kalau saya punya satu tugas, kalau saya mempunyai satu keuntungan, saya akan memberikan juga untuk rumah Tuhan. Tidak. Tuhan menginginkan diri kita. Tuhan menginginkan kita memberikan ibadah yang sejati, yaitu hidup kita ini sepenuhnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ya. Perempuan yang bungkuk ini, dia datang, ya. Walaupun dia tidak sadar bahwa dia diasuh, ya. Begitu juga dengan kadang-kadang seringkali kita tidak sadar kita diasuh oleh iblis. Nah, kita harus datang kepada Tuhan, minta disembuhkan, ya. Dan Tuhan menyembuhkan dia, ya. Walaupun dia tidak sadar, begitu Tuhan sembuhkan, dia langsung bangun, dia berdiri. Dan dia memuliakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu, Tuhan pun mengajar tentang pengetahuan tentang rohani. Ya, sehingga dia makin mengerti. Dan kita ini seringkali tidak mengerti. Tidak sadar bahwa kita diasuh iblis. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai pengetahuan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan menghargai kepada kita semuanya. Ya. Nah, kepala rumah ibadat, apa yang dia lakukan? Sebetulnya kalau mau kita lihat, Yesus datang ke tempat dia, Yesus membuat sebuah mujizat, itu sebuah anugerah yang sangat luar biasa buat kepala rumah ibadat ini, sehingga akan membuat namanya menjadi begitu baik, menjadi terkenal. Tapi dia tidak mengerti. Bukan saja tidak mengerti, oleh karena culas, oleh karena dia iri hati, karena egonya, ya, maka sebetulnya dia tidak menginginkan perempuan itu sembuh. Karena dia lebih senang hal yang biasa. Bukankah itu sudah terjadi begitu lama? Sehingga dia tidak mau ada perubahan. Maka pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan bungkuk itu, dia merasa resah. Dia merasa takut tersaingi. Sehingga dia merasa gengsinya turun. Kenapa Tuhan menyembuhkan tidak melalui dia? Ya, tapi Tuhan menyembuhkan langsung, ya. Nah, oleh karena dia merasa tidak dihargai, lalu dia membela diri. Dengan jalan apa? Dia menjadi provokator. Dia menjadi provokator bagi orang banyak. Ya, dia menjadi provokator bagi orang banyak apa? Bahwa dia, kenapa disembuhkan perempuan itu pada hari Sabat? Dia mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Kenapa tidak pada hari yang lain? Ada 6 hari yang lain yang bukan Sabat. Kenapa diambil hari Sabat khususnya? Ya. Maka dia salahkan. Dan ini sangat dibenci oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Dia menjadi provokator, mempengaruhi sehingga orang lain pun akan berbuat dosa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ya. Sebab sebetulnya kepala rumah ibadat ini, dia tidak mempunyai kasih. Dia tidak suka perempuan itu disembuhkan. Tetapi dia merasa takut karena banyak orang memuliakan nama Tuhan. Dia takut. Dia takut untuk berbicara langsung kepada Tuhan Yesus. Maka apa yang dia katakan? Yang dia katakan adalah dia memprovokasi orang banyak. Dia bicara kepada orang banyak. Ada 6 hari untuk menyembuhkan. Kenapa mesti hari itu? Dan Yesus sangat membenci kemunafikan. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Hai kamu orang yang munafik. Dia katakan langsung di depan kepala ibadat, ya, kepala rumah ibadat, ya. Dia katakan langsung, kenapa? Karena Yesus tahu apa yang ada di dalam hati orang itu, apa yang ada di dalam hati kepala rumah ibadat itu.
yang adalah kemunafikan, tidak mempunyai kasih dan iri hati. Maka Tuhan langsung mengemukakan itu semua. Ya, kita tidak bisa. Ya, mungkin kalau ada orang lain seperti kita tidak bisa menghakimi. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Tetapi Tuhan Yesus tahu, maka dia bisa menghakimi dengan mengatakan, hai kamu orang yang munafik. Tapi jangan sekali-kali kita pun berkata seperti yang Yesus katakan. Ya, dengan mengatakan, hai kamu orang munafik. Kita tidak tahu apa yang dia. Sebab penghakiman kita adalah apa yang dilihat oleh mata. Tetapi Tuhan Yesus menghakimi apa yang ada di dalam hati kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Lalu Yesus mengatakan apa pemunafikannya itu? Ya, dikatakan bahwa ya, adalah sebuah kebudayaan untuk orang Yahudi. Walaupun hari Sabat, dia boleh melepas ternaknya untuk diberikan minum dan makan. Sebab kalau ternak itu tidak dilepaskan atau diberikan, artinya ternak itu harus berpuasa. Dan kalau ternak harus berpuasa, itu adalah sebuah kekejaman yang luar biasa. Bahkan jauh lebih kejam daripada bila ternak itu disuruh kerja. Itu akan membuat dia menjadi lemas. Itulah yang ditakutkan, ya, bahwa mereka mengatakan, orang Yahudi mengatakan bahwa ternak walaupun Sabat mesti makan dan minum, ya. Dan kalau tidak makan dan minum, itu kekejaman. Itu yang dilakukan oleh orang Niniwe. Mengapa Allah begitu membenci kepada dia? Allah begitu membenci, tapi dan Allah mau menghukum. Tapi kemudian dia bertobat. Sehingga hukuman itu tidak jadi. Kalau kita baca di dalam Yunus 3 ayat 7 dikatakan, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Itu dianggap oleh orang Yahudi adalah sebuah kekejaman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ya. Kalau domba, ternak, ya, dia diberi makan, ya, sehingga dia tidak menjadi, agar tidak menjadi sakit, ya, tidak menjadi lemah. Lalu bagaimana dengan seorang anak manusia? Ya. Sebagai seorang anak manusia, bahkan saudaranya sendiri. Sebab kan, bukankah dia pun adalah seorang keturunan Abraham, sebagaimana kamu semua? Ya, binatang saja itu diberikan kasihan, belas kasihan. Lalu manusia yang sudah sakit 18 tahun bungkuk, kenapa pada waktu dia diobati, pada waktu dia disembuhkan, mereka kemudian mencaci maki Tuhan Yesus. Mereka kemudian mengatakan bahwa itu adalah dosa. Tidak. Padahal, ya, Tuhan Yesus pada waktu menyembuhkan, dia tidak bekerja. Dia hanya menopang tangan. Dia hanya berdoa dan mengatakan, sembuhlah. Maka dia akan menjadi sembuh. Tetapi kalau ternak, dia harus buka kandang, dia bawa, dia kembalikan lagi. Itu sebuah pekerjaan. Tapi Tuhan Yesus pada waktu menyembuhkan, dia sebetulnya tidak bekerja. Ya, tapi dia hanya melalui mulut, hanya melalui berkat. Itu yang dikatakan. Sehingga terjadi kesembuhan. Tapi mereka terus, ya, mereka tidak senang.
Mereka terus mengatakan kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus sangat membenci provokasi yang dikatakan oleh kepala rumah ibadat. Tuhan mengatakan, jangan ada yang menyesatkan anak-anak ini. Dan kalau ada yang menyesatkan orang yang tidak berdosa, lebih baik sebuah batu kilangan diikatkan di leher dan dia ditenggelamkan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan kita, ya. Maka Tuhan Yesus, ya, melihat kalau kita memprovokasi bicara kepada orang tentang dosa orang lain, ya, atau seperti yang dikatakan ini, ya. Kenapa mesti hari Sabat disembuhkan? Ya, itu dia memprovokasi supaya masyarakat membenci Tuhan Yesus. Maka Tuhan langsung menegur, hai kamu orang munafik, dikatakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang banyak? Orang banyak biasanya lebih netral. Ya, walaupun dia mudah diprovokasi, dia tidak banyak berpikir. Dan melihat itu, mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, tetapi kita ingat, walaupun mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan, ini sebagian, ya, saya kan orang banyak. Ada yang berpihak kepada kepala rumah ibadat, ada yang berpihak yang melihat kenyataan, sehingga mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi walaupun mereka memuliakan nama Tuhan, belum tentu mereka akan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Itulah yang dikatakan, ya, bahwa Tuhan selalu mengajarkan pengetahuan. Tuhan selalu mengajarkan firman Allah pada hari Sabat. Begitu pentingnya kita mengajarkan firman Tuhan dengan memberikan pelajaran. Ya, pada waktu kita beribadah, pada waktu kita khotbah, jangan sampai khotbah kita itu hanya untuk enak didengar, sehingga kita hanya tertawa-tawa, tetapi tidak mempunyai isi yang benar. Tidak mengajarkan firman Tuhan yang baik. Tidak mengajarkan firman Tuhan yang membawa seseorang sehingga dapat menerima Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Banyak yang kemudian kita datang kepada gereja itu hanya oleh karena apa? Hanya oleh karena kebiasaan. Sebab di dalam sebuah gereja itu ada banyak jenis-jenis jemaat. Ya. James Fowler mengatakan ada 6 tipe, ya, jemaat, ya, berdasarkan tingkat pengetahuannya kepada firman Allah. Ada yang datang kepada Tuhan, dia datang ke gereja karena dia merasa senang. Enak ada di gereja, suasananya damai, nyanyi-nyanyi. Itu tingkat pengetahuan yang paling rendah. Tapi ada satu tingkat lain yang dikatakan bahwa, oh, dia mengenal Yesus dengan apa? Oh, ada tanda salib. Maka kemana-mana dia bawa salib. Itu artinya Yesus bersama dengan dia. Itu satu pengetahuan yang juga rendah. Maka kita harus mengajar mereka dengan sebuah tingkat pengetahuan yang lebih baik. Ya. Atau ada lagi yang selalu ngotot, pokoknya aku mesti ke gereja. Kenapa? Ini sudah menjadi kebiasaan. Dia tidak peduli setelah pulang dari gereja, dia menipu, dia bermain, dia berfoya-foya, ya. Dia tidak lagi melakukan, dia hidup secara duniawi. Ada banyak tipe seperti itu. Ya. Ada yang memegang Kristus apa, ya, sebagai hanya kebiasaan. Kalau tidak datang ke gereja, tidak baca firman Tuhan, dia merasa ada kekosongan.
Tetapi walaupun dia baca, dia lupa lagi apa yang dia baca. Dia datang ke gereja, dengar firman Tuhan, dia lupa apa yang difirmankan, kecuali yang lucu-lucu. Nah, begitu juga kita. Ya. Tapi Tuhan mau kita datang ke gereja, belajar dengan benar, mendapatkan pengetahuan yang benar dari Tuhan. Sehingga kita bisa mengenal Tuhan dengan baik. Ya. Kita bisa mengetahui ya, perasaan dan pikiran Tuhan. Sebab tanpa kita bersama di gereja, itu akan menyulitkan. Maka dikatakan, jangan jauhkan dirimu dari ibadah-ibadahmu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan kita. Ya. Kita ini sebetulnya ada di tingkat yang mana? Apakah kita sudah mempunyai kasih yang penuh? Tidak. James Fowler mengatakan, ya, mungkin 90% bahkan lebih mereka orang Kristen belum mendapatkan satu tingkat kesempurnaan, satu tingkat yang baik. Ya, kalau dikatakan ada 6 level, ya, kebanyakan cuma sampai tingkat 3, hanya sampai tingkat 3. Ya, nah, tingkat yang lain mereka belum mengenal Yesus. Bahkan banyak orang Kristen, mungkin kita bisa bertanya di dalam hati sendiri. Kenapa Yesus mesti datang ke dunia dan menebus dosa kita? Kenapa Yesus mesti disalib? Kita bisa bertanya semuanya itu. Kenapa seperti itu? Ya, kenapa kita ada di dunia? Kenapa ada matahari? Kita mesti tahu itu semua dengan jelas. Sehingga kita akan mendapatkan sebuah pengetahuan yang komprehensif tentang Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya juga sudah mengatakan bahwa orang datang ke gereja itu ada 3 hal motivasinya. Ya, Kierkegaard mengatakan motivasinya orang datang ke gereja ada yang dengan sebuah motivasi untuk membuat kesenangan. Oh, dia suka, dia senang. Ya. Sehingga apapun dia mendapatkan tugas, kalau dia mendapatkan kesenangan, termasuk dipuji, termasuk bisa mengembangkan bakat dia, maka dia senang. Dia mau melayani. Tapi begitu ada sesuatu yang tidak mengenakan, dia akan meninggalkan pelayanan itu. Ya. Dia tidak mendapatkan uang, dia tidak mendapatkan apa. Dia mencari gereja lain yang akan memberikan keuangan yang lebih banyak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Begitu juga dengan tipe yang lain lagi. Itu tipe orang yang mencari kesenangan. Ya. Lalu motivasi lain adalah motivasi benar atau salah. Ada seorang yang begitu fanatik dengan firman Tuhan. Oh, firman Tuhan mesti begini, ini. Sehingga dia lakukan, mesti kerja, mesti apa. Tapi dia menjadi seorang yang sangat kaku. Ya, dia tegas, tapi dia kaku. Sehingga kasih tidak mempunyai dampak di dalam kehidupannya. Lalu bagaimana tipe yang ketiga? Tipe yang ketiga adalah mereka yang mempunyai kasih dari Yesus. Karena dia sudah merasakan Allah sudah mengasihi dia lebih dahulu. Maka kasih Allah itu akan berkuasa di dalam hati dia. Dan oleh karena dia berkuasa di dalam hati dia, maka Allah juga mengerjakan, memberikan, mengeluarkan aliran-aliran air yang hidup dari kehidupan dari dia. Sehingga oleh karena ada pancaran-pancaran Roh Kudus melalui kehidupan dia, maka sekeliling dia, di mana saja dia ada, dia akan menjadi berkat buat sesama, bahkan juga buat musuh-musuh dia. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Kita bisa bertanya-tanya itu semua. Apakah kita masuk yang mana?
Ya, saya tidak bicara tentang keselamatan. Sebab keselamatan adalah hak prerogatif Allah. Dan kalau Allah memberikan keselamatan kepada kita, Allah telah memilih kita, itu juga berarti Allah telah memberikan kepada kita sebuah kemampuan untuk hidup kudus. Artinya bukan saja kita dipilih untuk diselamatkan, tetapi kita juga dipilih untuk dikuduskan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita akan tunduk kepala, kita bertanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah Tuhan kami mau dengar-dengaran dengan Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini. Apakah kehidupan ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah kami yang sudah dipilih oleh Tuhan, kami juga sudah masuk di dalam pengudusan bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini hanya di bawah satu nama, Yesus, Allah dan penebus kami. Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah setia menyertai kami. Kami berdoa juga bagi setiap kami yang mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan ataupun dalam keadaan lemah fisik. Kami percaya Engkau Allah tidak berubah. Mari Bapa, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan yang punya pergumulan mendapat kekuatan yang baru. Bapa di surga, kami mau berdoa seperti doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Kristus, mari arahkanlah hatimu. Kita akan akhiri ibadah pagi ini dan terimalah berkat Allah. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa serta cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pimpinan penyertaan Roh-Nya yang kudus, Tuhan menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, sampai Kristus datang kedua kali. Kiranya mendapati kita tetap setia. Haleluya. Amin.